Siapa yang kosong diisi dulu, diluruskan, dirapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Patut bersyukur bahwa kita pada kesempatan ini masih dapat melaksanakan kewajiban kita, panggilan Allah untuk melaksanakan salat Jumat. Dan kita termasuk pilihan Allah, karena mungkin pada hari ini ada orang yang mengaku Islam tidak sempat untuk melaksanakan Jumat. Juga kita masih berikan usia oleh Allah karena mungkin
Jumat kemarin sudah kita masih berkumpul sama-sama dengan kita, tapi pada Jumat sekarang ini sudah dipanggil Allah. Pada khutbah yang lalu, khatib pernah menyampaikan bahwa Allah menciptakan semua fenomena alam makhluk di muka bumi ini dengan berpasang-pasang. Tapi ada pasangan yang bisa disatukan, ada juga yang tidak bisa disatukan. Contohnya dulu sudah disampaikan, yang pasangan bisa disatukan adalah manusia, laki dan perempuan, melalui pernikahan. Walaupun sesama manusia, laki-laki atau perempuan dengan perempuan, laki dan laki-laki, itu bukan pasangan dan tidak bisa disatukan. Alhamdulillah Allah memasakkan kita seorang laki-laki dengan perempuan. Itu juga merupakan tanda kekuasaan Allah dan keagungan Allah. Ya, bagi umat manusia yang mau berakal, yang mau berfikir, yang mau bertadabur. Dalam kesempatan ini khatib mengimbau untuk menikahkan takwa kepada Allah, dan mari kita kaji bahwa ada dua pasangan atau dua fenomena yang Allah ciptakan, yaitu antara adil dan zalim. Dua pasangan ini nggak bisa disatukan. Kalau sekarang zalim sedang berkembang atau mungkin di atas sedang berkuasa, maka batil hak pasti itu kalah. Sebaliknya manakala adil itu ada, hak itu sedang nanjak, maka pasti kezaliman akan turun. Kewajiban siapa menegakkan keadilan dan kewajiban siapa memberantas kezaliman. Kita harus paham dulu apa itu zalim. Zalim menurut lugat atau bahasa, orang yang tidak adil, orang yang bengis, orang yang sadis, orang yang tidak punya rasa perasaan kemanusiaan. Tetapi zalim dalam istilah syara adalah melakukan perbuatan atau sesuatu yang tidak pada tempatnya, atau menyimpan sesuatu bukan pada tempatnya. Seperti sekarang kita pakai peci. Peci ini murah, paling mahal 150.000. Kecuali peci haji, ongkosnya mahal, belinya di Mekah. Tapi sekarang kita punya sepatu, meskipun sepatu mahal dibanding dengan harga peci, nggak bisa sepatu disimpan di kepala. Itu contoh di antara contoh yang namanya zalim. Lebih jauhnya orang melakukan sesuatu yang memang melanggar aturan Allah. Yang kata Allah itu halal, kemudian diharamkan. Sebaliknya yang kata Allah haram, dihalalkan oleh manusia. Sekarang ini banyak orang yang akidahnya terganggu karena kondisi suhu politik yang sedang begitu panas-panasnya. Banyak orang yang kadang-kala nuraninya hilang. Ya. Ada orang yang mengatakan bahwa kata dia itu, kita hanya mentransfer kembali apa yang dikatakan. Yang seharusnya begitu mengatakan, setelah imam mengatakan waladhdallin, makmum mengatakan amin, maka sekarang diganti. Itu zalim. Ya. Rasul mencontohkan, ya, apabila imam mengatakan waladhdallin dalam salat berjamaah yang zahar, fakul amin. Sekarang orang berani mencoba mengganti. Itu zalim, contoh saja. Dan sekarang lagi ribut permasalahan ini. Kita harus tahu, umat Islam harus tahu politik. Kenapa kita terus
buta politik. Kalau buta politik ya kita dibohongi terus. Gitu kan. Ini bukan main-main, ya. Bukan main-main, nggak bisa digunakan untuk seloroh, untuk humor dan sebagainya. Ini bukan main-main. Ya. Udah ada berani orang seperti itu sekarang. Ya. Makanya kita jangan terganggu otak kita, nurani kita, akidah kita, syariat kita jangan terganggu dengan panasnya politik sekarang ini. Ya. Jadi kita harus paham dengan politik. Jangan sampai umat Islam bodoh dengan politik, makanya nggak paham. Al-Quran 90% itu mengatur tentang hablum minanas, hubungan manusia dengan manusia. Hablum minallah, salat, zakat, haji. Zakat juga ada hablum minanas. Ya. Zikir kita di masjid, baca Al-Quran, hablum minallah langsung. Zikir juga ada hablum minanas, jangan sampai zikir mengganggu manusia. Ya. Di kami di Bandung itu yang siang bolong, waduh, masa speaker dari sini rame, yang dibaca apa? Ya, bersenandung di masjid. Ya. Nah ini juga bisa dikatakan zalim. Ya. Menggunakan waktu yang saatnya orang bekerja, saatnya orang khusyuk dalam bekerjanya, sekarang terganggu dengan suara kita. Yang ini maaf baca marhabah, yang ini baca selawat. Silakan baca selawat, tidak dilarang, tidak satupun ulama melarang orang baca selawat sebelum maghrib, sebelum sholat, setelah azan. Tidak satupun ulama yang melarang orang berdoa sebelum qomat, setelah azan. Jangan salah. Saya ada salah pengertian, oh di masjid ini mah nggak ada doa-doa, nggak baca selawatan. Maaf ya, sampaikan di sini. Mungkin di antara kita yang nggak paham tentang itu. Kita so islami, seperti islami masjid itu ramai. Pada waktu kerja, kita saja yang orang muslim merasa terganggu dengan suara itu, apalagi mereka yang benci dengan Islam. Makanya mungkin ada benarnya dulu waktu Menteri Agama baru-baru diangkat menjadi menteri, ya, dia membatasi suara pengeras suara di masjid. Betul, ada betulnya. Jadi jangan sampai tengah siang hari bolong ini, jam 12 ramai-ramai di masjid, ini ngong. Itu juga termasuk bisa zalim. Sewaktu kerja. Bahkan Rasul pernah menegur orang di masjid sedang berdoa. Dari pagi menunggu sampai siang. Rasul sampai negur. Kamu berdoa terus? Kapan cari nafkahnya? Kapan kifayahnya? Kapan nyari ma'isyah? Sedangkan Allah menciptakan siang dan malam. Wajan lailai basa, wajan nahra ma'asya. Allah menciptakan malam untuk tidur. Libasa ini diselimuti malam. Dan memang tidur malam itu enak, nikmat. Dibanding dengan tidur siang. Wajan nahra ma'asya. Kami ciptakan siang ini untuk mencari ma'isyah. Keperluan hidup untuk isi perut. Gitu. Jadi harus adil ini juga dalam menerapkan waktu, menempatkan waktu. Kita nggak bisa berdoa terus dari subuh sampai zuhur, doa minta rezeki kepada Allah sambil nangis-nangis tapi usaha enggak. Sebaliknya juga kita usaha terus tapi tidak pernah menyisihkan waktu untuk taqarrub kepada Allah. Ya. Siang bekerja, pulang ke rumah, makan, tidur. Atau nonton, tidur bangun lagi, bekerja lagi, kemudian pulang lagi, makan, nonton, tidur. Tidak bedanya dengan hewan. Kalau tidak menyisihkan waktu untuk taqarrub beribadah kepada Allah. Sama dengan sekarang ini, pasti kita sedang sibuk-sibuknya yang di pasar meladeni konsumen yang belanja, sedang sibuk-sibuknya. Pasti yang di kantor sedang sibuk-sibuknya melaksanakan kerja. Ya. Di siang ini. Tapi panggilan Allah untuk melaksanakan salat Jumat, maka kita datang ke sini untuk melaksanakan Jumat. Nah ini.
Jadi zalim ini melakukan sesuatu yang bukan seharusnya. Ya. Makanya di Al-Quran dikatakan ya, ketika Luqman berwasiat kepada anaknya, yang pertama zalim kepada Allah. Dengan kita tidak melaksanakan ibadah kepada Allah, itu zalim kepada Allah. Luqman berwasiat kepadanya, wa idh qala Luqman libni wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah. Yang pertama zalim kepada Allah, yang paling utama dan pertama la tusyrik billah. Makanya ada orang mengatakan tidak mengatakan amin karena cinta kepada manusia. Ya, katanya cinta, saking cinta kepada manusia itu sudah musyrik kalau begitu. Sampai berani merubah syariat. Berani merubah akidah. Sedangkan Allah paling tidak mau la tusyrik billah. Itu nomor satu dan paling utama. Banyak ya yang namanya syirik itu, Masya Allah. Ya, apalagi syirik khafi yang nggak terasa sama kita. Riya sudah termasuk syirik khafi. Ya, syirik yang tidak terasa oleh kita, bahkan kita pengen senang dan hobi dengan syirik khafi ini. Nggak ada dokternya kecuali kita. Tidak ada dokternya yang bisa menyembuhkan syirik khafi. Dan bisa jadi ya, syirik khafi ini dianggap benar oleh kita sehingga nggak bertobat. Ya. Yang kedua, ngarang-ngarang hukum Allah. Ya. Itu paling tidak mau. Sama dengan Rasulullah ketika Rasulullah menyampaikan dalam satu hadis ya, bahwa kita tidak boleh melakukan sesuatu yang memang Rasul dan para sahabat juga tidak melaksanakan. Karena dianggap baik, sudah biasa membenarkan kebiasaan dan kebiasaan dianggap Islami, maka itu juga tidak akan tobat orang yang membiasakan, yang membenarkan kebiasaan yang dianggap Islami, yang dianggap ibadah, tidak akan bertobat. Kenapa? Sebab itu dianggap benar. Lain halnya dengan orang yang pemabuk, pejudi, pezina, pencuri. Dia sadar itu berbuat dosa. Tapi satu saat dia akan bertobat. Dan dia merasa salah. Tapi sekarang orang merasa bahwa itu benar, pasti dia tidak akan bertobat kepada Allah. Nah ini bahayanya. Jadi tolong syirik awas syirik. Sedikit saja permainan hati syirik ini. Ya, hanya ada syirik jali, ada syirik khafi. Syirik jali yang jelas-jelas menyekutukan Allah, syirik khafi yang mungkin tidak terasa bahwa itu menyekutukan Allah. Makanya ketika Luqman berwasiat kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Bahwa syirik ini adalah dosa yang paling besar. Bisa jadi syirik jali juga nggak terasa oleh kita. Kita pergi ziarah ke kuburan, ya, ke para wali katanya, ke Gunung Jati Cirebon. Di kuburan minta, wahai Syekh, wahai para wali, saya minta panen saya ini rugi. Karena dia nggak dapat bimbingan bagaimana yang namanya ziarah yang benar. Itu ada yang seperti itu, pernah khatib mendengar ada kata begitu dengan bahasa Jawa, ya Syekh, saya ini panennya rugi, kena hama, tolong. Itu kan sudah jali, bukan hobi lagi. Kalau hobi itu di hati. Bisa jadi syirik jali ini kita tidak sadar bahwa itu syirik. Makanya hati-hati para jamaah. Karena syirik ini la zulmun adzim. Kecuali orang yang taubat. Yang taubat itu ya apapun dosa, kalau benar-benar taubat kepada Allah dan dia mau bertobat, mau merubah, tidak mau kembali dan menyesal terhadap perbuatan yang pernah dilakukan bahwa itu dosa, maka Allah akan mengampunkannya. Makanya taubat kepada Allah itu nggak tertutup, Pak. Nggak tertutup pada jamaah. Kan ada pendapat yang katanya tutup tahun, tutup buku. Bagaimana kalau dosa itu belum diampuni? Ini juga pemandangan yang sempit. Padahal tobat itu bisa dibaca dalam surat An-Nisa 18.
bagi orang yang mau bertobat sebelum dia mati, dan bukan orang yang tobat ini ketika sudah parah sakit baru mau tobat. Ya mau berbuat maksiat bagaimana, dia sudah nggak bisa berdaya, nggak berdaya. Nah ini. Tapi orang tobat ketika kita mampu melaksanakan perbuatan itu, tapi saya berhenti. Mampu melaksanakan ini, tapi saya berhenti, tidak lagi mau melaksanakan. Itu tobat. Tidak kembali, menyesal, berjanji kepada Allah, tidak akan mengulang perbuatan itu. Maka Allah membuka pintu tobat, tidak tertutup tobat itu. Ya. Nggak ada tutup buku tobat itu, nggak ada. So, kalau sekarang tahun ini tutup buku, sudah dosa yang tahun kemarin bagaimana kita? Tobatnya kapan? Kan sudah tutup bukunya, dikunci. Itu juga bisa jadi zalim orang begitu pendapatnya. Bertentangan dengan Al-Quran. Jadi zalim itu hal-hal yang ungkapan, perilaku, itikad yang bertolak belakang dengan aturan Allah. Itu zalim. Makanya Rasulullah dalam salah satu hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, ittaquz zulma. Ya. Takutilah kalian, jauhilah perasaan zalim, perbuatan zalim, paina zulma zulumatun yaumal qiyamah. Sebab zalim itu merupakan kegelapan nanti di hari kiamat. 315 ayat diulang di Al-Quran. Kata orang yang sudah menghitung. Kata-kata zalim dan kaitan dengan perbuatan zalim. Makanya Rasul menyampaikan ittaquz zulma, takutilah, hati-hatilah dengan perbuatan zalim. Sebab zalim ini merupakan kegelapan nanti yaumil kiamah. Di dunia juga orang zalim akan terasa hukumannya. Cuman jangan merasa aman, saya berbuat zalim dan ketemu sekarang nggak ada balasan. Jangan dikira itu anugerah Allah semua. Ada dua Pak nikmat dari Allah, yang sifatnya materi, sifatnya keberhasilan, sifatnya keuntungan, sifatnya kebahagiaan. Ada dua macam. Satu yang ridho Allah, rahmat Allah. Yang kedua istijrad. Karena ada orang berbuat jahat, nggak ketemu-temu, dihukum nggak, ditangkap juga nggak. Kena dekat dengan penguasa. Ada yang begitu kan? Tapi ini ada orang salah sedikit, langsung krak. Hukum waktu itu juga. Seperti nenek-nenek maling suluh. Cepat dihukum, ditangkap, diborgol. Tapi ada orang, ya, kata umum juga salah dan bukti sudah ada, ya dibiarkan aja lalu lalang. Bahkan sudah di penjara juga masih lalu lalang. Itu istijrah dari Allah. Jangan kita merasa itu rahmat Allah. Dia ada dua. Kita jangan iri dengan yang begitu. Dia berbuat maksiat, jangankan sholat ibadah kepada Allah, jauh dengan Allah, tapi rezekinya lancar, perbuatannya lancar, salah juga enggak dihukum. Jangan iri dengan yang begitu, jangan iri. Sedangkan kita misalkan sholat rajin, miskin terus, susah terus, tiap bulan susah terus. Masalah rezeki misalkan, bisa jadi ini ujian. Bagaimana menempa keimanan kita? Tahan enggak dengan ujian dari Allah? Kan banyak orang enggak tahan dengan ujian Pak. Kenapa orang mencuri? Ini enggak tahan dengan kemiskinan, dengan kekurangan. Allah sudah menjamin, nahnu narzukum, kami yang menjamin rezeki. Masya Allah, sekarang kan ada seorang bapak membunuh anaknya. Bukan satu tapi 4 anak dibunuh. Bisa jadi karena himpitan ekonomi. Masya Allah kan, ya, bisa jadi itu himpitan ekonomi. Karena nggak tahan dengan ujian dari Allah, maka dia melakukan hal yang zalim kepada dirinya. Jadi zalim yang pertama zalim kepada Allah, yang paling utama zalim pada Allah adalah syirik. Yang kedua zalim pada Allah, meninggalkan perintahnya dan melaksanakan yang dilarangnya oleh Allah. Barakallahu li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh amma ba'd.
Para jamaah yang kedua, zalim kepada diri sendiri. Yaitu kita diperintah Allah tidak mau melaksanakan. Yang kedua diberikan nikmat oleh Allah, tidak mau bersyukur. Kita hanya menilai nikmat itu, rizki itu dari Allah hanya yang sifatnya bahasa Perancis mengagerwal kena tangan dan terasa. Kalau SK-nya besar, tunjangannya gede, itu yang dianggap rizki oleh kita. Padahal Allah memilih kita juga Pak, para jamaah. Allah memilih kita untuk mau salat saja. Itu sudah anugerah yang paling besar. Kita diam di kampung, ya, adzan maghrib mau ke masjid, sebelum adzan sudah ke masjid. Ya, adzan isya juga, maghrib sampai isya malah diam di masjid kita. Tadabbur Al-Quran. Itu kan, itu nikmat Allah, rizki dari Allah. Coba kalau pikir-pikir kalau kita lahir di Soviet, di Rusia, belum tentu kita menjadi pilihan Allah. Makanya kita pilihan Allah ini, rahasia Allah. Ya, kenapa ada orang yang zalim? Ya, orang yang durhaka. Kenapa ada yang beriman? Itu rahasia Allah. Makanya bersyukur itu patut disyukuri. Itu nikmat rizki dari Allah. Ya. Miskin juga kita serba kekurangan. Itu rizki dari Allah, pilihan Allah. Sebelum tentu kalau kita kaya mungkin akan melakukan hal yang memang dilarang Allah, tapi dengan keterbatasan, serba kekurangan, maka kita selalu mawas diri. Ke masjid mau walaupun jalan kaki, ke masjid mau walaupun naik sepeda, ke masjid mau walaupun naik motor. Ya, sebanyak orang yang fasilitas lengkap, ya, rumah mewah, kendaraan mewah, tapi ketika Allah memerintahkan untuk melaksanakan ibadah, dia tidak mau. Na'udzubillah. Semoga kita tetap bisa menjaga keimanan kita. Jangan sampai akidah kita terganggu dengan panasnya politik di negara kita ini. Dan semoga Allah memberikan kepada kita nanti pemimpin yang adil, pemimpin yang betul-betul membela kebenaran, dan betul-betul memberikan hukuman pada orang-orang yang berbuat jahat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.